Bab 16. Ala Yanzong segera menjawab, Bibi Wanyan, kami hanya ingin mengambil air panas untuk mandi. Wanyan si melirik ke arah Ula Zitao, lalu kembali menatap Ala Yanzong dan berkata, benar, mandi dulu. Haha, anak muda memang sangat mengutamakan kebersihan, wajah Ula Zitao langsung merona. Tetapi ia tidak menjawab apapun, Ala Yanzong pun menambahkan, kalau begitu, kami permisi dulu. Silakan lanjutkan makan. Wanyan si berkedip genit dan mengundang, makan bersama saja. Makan dulu, baru pergi. Ala Yanzong melirik ke meja mereka dan melihat bahwa yang tersedia hanya beberapa potong ikan asin dan 2 mangkuk air panas, tanpa ada makanan lain. Tidak hanya di meja Wanyan si dan Dagu Cuiku, tetapi juga di meja si gemuk dan si kurus, makanan yang tersedia sama sederhana dan minimnya. Ia tidak ingin terlalu banyak bertanya, jadi hanya menjawab, kami sudah makan. Kemudian, ia dan Ula Zitao menuju dapur belakang untuk mengambil air panas dari pelayan penginapan. Sementara itu, Wanyan si berbisik kepada Dagu Cuiku, mereka sudah makan. Berarti mereka membawa perbekalan sendiri. Dagu Cuiku mengangguk dan menjawab, mungkin saja. Kalau tidak, dari mana mereka mendapatkan makanan? Percakapan mereka terdengar jelas oleh si gemuk dan si kurus yang duduk di meja sebelah. Si kurus, dengan suara serak dan lirih, berbisik kepada si gemuk, 2 bocah ini tidak makan di penginapan, itu berarti mereka membawa persediaan makanan. Si gemuk hanya melirik si kurus sekali tanpa berkata apa-apa, namun, si kurus masih saja berbicara dengan suara rendah dan penuh kelicikan, gadis kecil itu jauh lebih segar dibandingkan wanita setengah baya itu. Si gemuk mengetuk kepala si kurus dengan sumpitnya dan membentak, dasar mata keranjang. Lihat perempuan saja langsung tergoda. Makan saja makananmu. Si kurus tertawa pelan dan menggoda, bukankah kamu juga begitu? Setelah itu, mereka berdua pun menunduk dan melanjutkan makan ikan asin mereka. Tak lama kemudian, Ala Yanzong keluar sambil membawa 2 ember kayu, satu berisi air panas yang masih mengepul dan satu lagi berisi air dingin. Sementara itu, Ula Zitao membawa sebuah baskom kayu besar. Mereka berjalan beriringan dari dapur belakang. Saat berjalan keluar, Ala Yanzong menoleh ke arah Wanyan si dan berkata, Bibi Wanyan, kami pergi dulu. Nanti aku akan membuat ramuan obat untuk kalian semua agar bisa terhindar dari wabah. Wanyan si menatap punggung mereka yang menjauh dan buru-buru melambaikan tangan, pergilah. Cepat mandi, hahaha. Sementara itu, Dagu Cuku berkomentar dengan suara dalam, dia bilang akan membuat ramuan obat untuk kita. Apakah dia bisa mengobati orang sakit? Wanyan si tertawa kecil dan mengejek, jika dia bisa mengobati orang, maka gurunya tidak akan mati. Dagu Cuku tampaknya memahami sesuatu, benar juga. Kalau dia bisa mengobati orang, maka suamimu juga tidak akan mati. Wanyan si langsung mengetuk kepala Dagu Cuku dengan sumpitnya, dasar bodoh. Kalau dia tidak mati, mana mungkin kamu bisa mendapatkan bagiannya? Dagu Cuku tertawa lebar, hahaha. Benar juga. Lalu ia kembali makan dengan lahap. Di kamar Ula Zitao, Ala Yanzong membantu menyiapkan air mandinya. Setelah semuanya siap, ia berkata, kamu mandi dulu. Aku akan segera kembali. Lalu, ia keluar dan menutup pintu. Ula Zitao mengangguk dan mulai mandi. Sementara itu, saat Ala Yanzong keluar dari penginapan untuk mengambil ramuan obat, di pintu gerbang menuju halaman belakang, si gemuk dan si kurus terlihat mengintip dengan gerak-gerik mencurigakan. Ala Yanzong mengikuti petunjuk dari lelaki tua di penginapan untuk menemukan rumah tabib. Tempat itu ternyata mudah ditemukan. Letaknya di sisi timur tengah desa, dengan gerbang kayu hitam yang sedikit terbuka. Tanpa ragu, ia mendorong pintu dan masuk. Lalu, ia langsung menuju ke ruang pengobatan yang berada di paviliun timur. Meskipun ruangan itu tidak berantakan, namun debu telah menumpuk di setiap sudutnya, menandakan bahwa tempat ini sudah lama tidak dihuni. Di sepanjang dinding timur, terdapat deretan lemari obat. Ala Yanzong mulai membuka satu persatu laci kecil di dalamnya. Beberapa sudah kosong, dan yang masih berisi pun tidak banyak tersisa, namun, ia masih berhasil mendapatkan beberapa jenis herbal seperti bengsia, gancao, huangkin, serta beberapa tanaman obat lain yang tampaknya bisa digunakan. Semua herbal ini sudah dipotong kecil-kecil. Di dalam ruangan, ia menemukan beberapa lembar kertas, lalu membungkus masing-masing herbal tersebut dengan rapi. Setelah mencari lebih lanjut, ia hanya menemukan sebuah kantong kain. Ia pun memasukkan semua bungkusan herbal itu ke dalamnya. Meskipun jumlah herbal ini tidak banyak,
tapi setidaknya sudah cukup untuk merebus satu panci penuh. Alai Yanzong kembali ke penginapan dan langsung menuju dapur untuk mencari pelayan. Ketika ia melewati ruang makan, ia melihat bahwa Wanyan SM dan para tamu lainnya sudah selesai makan dan meninggalkan tempat. Alai Yanzong bertanya kepada pelayan dan mengetahui bahwa ada total 8 orang di penginapan. Ia berpikir bahwa ramuan obat ini cukup untuk semua orang minum setidaknya 1 kali. Kemudian pelayan itu mengambil sebuah panci tanah liat besar, mencucinya hingga bersih, lalu mengisinya dengan air. Alai Yanzong mencampurkan tanaman obat yang sudah ia siapkan, membilasnya, dan meminta pelayan untuk menyalakan api guna merebus ramuan. Karena merebus obat membutuhkan waktu, Alai Yanzong mulai khawatir terhadap Ula Zitao. Ia pun meminta pelayan untuk menjaga panci ramuan dan segera kembali ke kamar. Saat itu, langit sudah sepenuhnya gelap. Tidak ada penerangan di halaman penginapan, hanya ada sedikit cahaya lampu minyak dari beberapa kamar, membuat suasana di luar tampak samar dan sulit untuk melihat dengan jelas. Ketika melewati gerbang menuju kamar tamu, tiba-tiba Alai Yanzong melihat bayangan hitam berdiri diam di depan kamar Ula Zitao. Kecurigaan langsung muncul di benaknya. Dengan cepat, ia mempercepat langkah menuju kamar Ula Zitao. Dalam cahaya redup yang terpancar dari dalam kamar, bayangan itu tampak seperti sedang mengintip ke dalam. Alai Yanzong tahu bahwa Ula Zitao sedang mandi, sehingga ia terkejut dan panik. Ia langsung berteriak dengan suara menggelegar, "Siapa yang berani mengintip?" Begitu suaranya terdengar, ia melompat maju dalam 2 kali loncatan, langsung menuju ke bayangan tersebut dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram punggungnya. Namun, bayangan hitam itu mendengar kedatangannya dan tidak berkata sepatah kata pun. Ia buru-buru berbalik dan menghindar dengan gerakan yang cepat, berhasil mengelak dari tangkapan Alai Yanzong. Gagal dalam serangan pertama, Alai Yanzong terkejut dan segera mengulurkan tangannya lagi untuk menangkapnya. Tetapi, bayangan itu tiba-tiba mencabut sebilah pisau melengkung dan menebaskannya ke arah Alai Yanzong. Melihat lawannya menggunakan senjata, Alai Yanzong pun semakin marah. Dengan cepat dia menghindari tebasan itu, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kedua telapak tangannya. Meskipun lawannya bersenjata, namun Alai Yanzong sama sekali tidak gentar dan menyerang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bayangan hitam itu tampaknya tidak menyangka akan serangan agresif ini. Karena jarak mereka semakin dekat, pisau melengkungnya menjadi sulit digunakan. Alai Yanzong melihat bahwa orang itu menutupi wajahnya dengan kain hitam, hal semakin menguatkan dugaannya bahwa ia adalah seorang pencuri. Oleh karena itu, ia semakin meningkatkan intensitas serangannya. Bayangan hitam itu terus mundur dan menghindar, namun gerakannya mulai kacau. Akhirnya, sebuah pukulan ala Fan Zong mengenai dadanya, membuatnya mengeluarkan suara kesakitan. Menyadari dirinya dalam bahaya, bayangan hitam itu langsung berbalik dan kabur tanpa berpikir 2 kali. Alai Yanzong hendak mengejar bayangan hitam itu, tetapi tiba-tiba seseorang melompat keluar dari kamar sebelah dan berteriak dengan suara lantang, "Saudara, cepat urus istrimu. Aku yang akan mengejarnya untukmu." Ternyata itu adalah pria tinggi dan gemuk dari kamar sebelah, yang sebelumnya sedang makan di ruang makan. Tanpa menunggu jawaban dari Alai Yanzong, pria itu langsung berlari dengan kecepatan tinggi keluar dari penginapan, mengejar sosok bayangan hitam yang melarikan diri. Alai Yanzong berpikir bahwa pria itu ada benarnya, yang lebih penting sekarang adalah memastikan kondisi Ula Zitao. Ia sangat khawatir dan segera bergegas kembali ke depan pintu kamar Ula Zitao, namun, yang membuatnya terkejut adalah kertas jendela sudah berlubang. Ada sebuah lubang kecil pada kertas jendela, yang memungkinkan seseorang mengintip ke dalam kamar. Alai Yanzong merasa semakin cemas. Ia mengintip ke dalam dan melihat Ula Zitao terbaring miring di atas tempat tidur, sama sekali tidak bergerak. Hatinya langsung berdegup kencang, sambil mengetuk pintu dengan keras. Ia berteriak, "Zitao! Zitao, cepat buka pintunya, buka pintu sekarang." Namun, tidak ada respons dari dalam kamar. Alai Yanzong semakin panik. Tanpa berpikir panjang, ia menarik paksa jeruji jendela, lalu melompat masuk ke dalam kamar melalui jendela. Di dalam ruangan, ember kayu masih penuh dengan air hangat yang mengepulkan uap. Suhu dalam kamar terasa hangat dan lembab, dengan aroma samar dari wewangian yang masih belum hilang sepenuhnya. Ula Zitao sudah selesai mandi, ia telah berganti pakaian bersih, tetapi tubuhnya masih tergeletak di tempat tidur. Ia berbaring dengan kedua tangan terentang, sementara kaki kanannya menjulur keluar dari tempat tidur. "Zitao, Zitao!" Alai Yanzong memanggilnya 2 kali dengan penuh kecemasan, sambil mengguncang lengannya. Namun, Ula Zitao tetap tidak merespons.
Ala Yanzong dengan cepat menempelkan telinganya ke hidungnya, ia masih bernapas. Dia keracunan. Itu adalah hal pertama yang terlintas dalam benaknya. Tanpa ragu, Ala Yanzong mengambil sebuah cangkir teh, lalu mencedok air dingin dari ember, dan langsung memercikkannya ke wajah Ula Zitao. Ses. Ula Zitao langsung tersentak kaget, duduk tegak dengan tubuh basah kuyup, sambil mengusap wajahnya yang basah. Ia melihat Ala Yanzong berdiri di hadapannya dan bertanya dengan nada terkejut, "Kenapa kamu menyiramku?" Ala Yanzong menatapnya dengan penuh perhatian dan berkata, "Tadi kamu pingsan. Kamu terkena racun dari asap bius." Bab 17. Ula Zitao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Setelah aku mengganti pakaian, aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya." Ala Yanzong menenangkannya, "Sekarang sudah tidak apa-apa." Saat itu, terdengar suara seseorang dari luar, "Yanzong, ada apa?" Ala Yanzong membuka pintu dan melihat Wanyan mengayunkan pinggangnya yang ramping mendekati pintu. "Bibi Wanyan, tidak ada apa-apa." Ala Yanzong tidak ingin membuat masalah ini menjadi besar dan diketahui semua orang. Wanyan membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut. "Tadi aku mendengar suaramu berteriak di luar, seperti sedang berkelahi dengan seseorang. Aku khawatir, jadi datang untuk melihat keadaan." "Sudah tidak masalah, seorang pencuri kecil sudah melarikan diri." Wanyan melihat jendela yang rusak. "Oh, pencuri itu cukup lihai, bahkan sampai merusak jendela." Ala Yanzong tidak ingin menjelaskan lebih lanjut lagi. "Jendela rusak, tinggal diperbaiki saja. Terima kasih atas perhatianmu, Bibi Wanyan." Dari luar pintu, Wanyan melihat Ula Zitao sedang duduk di tempat tidur. Uap panas dalam ruangan sudah mulai menghilang, tetapi air dalam ember masih mengeluarkan uap panas. Dia pun tersenyum, "Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Wanyan berjajan menuju kamar sebelah, mengulurkan tangan hendak mengetuk pintu. Namun, saat mendorongnya, pintu langsung terbuka, dan tidak ada siapapun di dalamnya. Dia pun berbalik kembali. "Oh, aku kembali ke kamarku dulu," katanya sambil mengayunkan pinggangnya dan masuk ke kamar di sisi barat. Ala Yanzong kembali ke kamar, melihat jendela yang rusak. Ula Zitao tidak bisa tetap tinggal di kamar itu. "Kamu pindah ke kamar sebelah untuk beristirahat dulu, aku akan mandi di sini." Ula Zitao mengangguk dan keluar dari kamar, namun, saat Ala Yanzong hendak mengganti air, Ula Zitao tiba-tiba bergegas kembali dengan wajah cemas. Daging kering dan kulit serigala hilang. Ala Yanzong segera meletakkan baskom airnya dan berlari ke kamar sebelah. Di dalam ruangan, hanya tersisa tongkat kayu putih yang digunakan untuk memikul barang, sedangkan kedua kantongnya sudah lenyap. Barang-barang lain tampak masih. Pedang lengkung masih ada, kantong uang dan pedang pendek juga selalu ia bawa. Setelah memeriksa lebih teliti, ia menemukan bahwa jendela kertasnya juga memiliki lubang kecil. Tampaknya pencuri telah mencuri barang-barang itu saat ia tidak ada di dalam kamar. Ia mencurigai si bayangan hitam kecil itu, tetapi saat mengejarnya tadi, ia tidak melihatnya membawa kantong barang. Hal ini membuat Ala Yanzong merasa heran. Untungnya, di dalam tas masih ada daging kelinci kering, daging ayam kering, dan nasi goreng. Karena ia tidak sempat mengejar si bayangan hitam tadi, maka satu-satunya harapannya sekarang adalah menunggu kabar dari pria gemuk di kamar sebelah. Ala Yanzong berkata kepada Ula Zitao, "Kamu di sini dulu, aku akan mandi dulu." Daging kering memang hilang, tapi kita masih punya sedikit makanan kering, dan kita juga masih punya uang. Ula Zitao mengangguk dan menjawab singkat, "Baiklah." Ala Yanzong kembali ke kamar sebelah, mengganti air, dan mulai mandi. Ia tidak peduli dengan jendela yang rusak, juga tidak khawatir jika ada yang mengintip. Setelah mengenakan pakaian bersih, Ula Zitao mencuci pakaian kotor mereka berdua dan menjemurnya di dalam kamar yang rusak itu. Ala Yanzong masih memikirkan obat herbal yang sedang direbus. Lah khawatir jika direbus terlalu lama, khasiatnya akan berkurang. Maka ia segera pergi ke dapur belakang. Belum sampai ke ruang makan, ia sudah mencium aroma obat herbal yang merebak di udara. Saat masuk, ia melihat bahwa ramuan itu sudah matang. Pelayan kedai menuangkan obat ke 8 mangkuk. Ala Yanzong membawa 2 mangkuk kembali ke kamar untuk diminum bersama Ula Zitao. Sisanya diberikan oleh pelayan kepada pemilik kedai dan para tamu lainnya. Setelah Ala Yanzong mengembalikan mangkuk kosong ke dapur, pelayan berkata bahwa ia belum melihat si pria gemuk dan si pria kurus. Ala Yanzong tertegun. Meskipun sebelumnya ia sudah mendengar dari Wanyan bahwa mereka tidak ada di kamar, ia mengira pria gemuk itu masih mengejar pencuri. Namun,
Ia juga tidak ingin Wanyan mengetahui terlalu banyak tentang apa yang terjadi pada Ula Zitao, sehingga ia memilih untuk menghindari pembicaraan lebih jauh. Namun, kini, setelah mendengar dari pelayan bahwa keduanya masih belum kembali, ia mulai curiga. Sudah cukup ia maber lalu, seharusnya jika pria gemuk itu tidak berhasil mengejar, ia sudah kembali sekarang, dengan perasaan tidak tenang. Alayanzong segera kembali ke penginapan dan langsung membuka pintu kamar pria gemuk itu. Ia melihat bahwa selain perabotan milik penginapan, tidak ada satupun barang pribadi yang tertinggal di dalam kamar, hatinya langsung berdebar. Ia tiba-tiba teringat suara erangan yang dikeluarkan oleh bayangan hitam sebelumnya, suara yang terdengar serak dan mirip dengan suara pria kurus yang menginap di kamar. Ini, semakin ia mengingat postur tubuhnya, semakin ia merasa yakin bahwa itu memang orang yang sama. Sial. Aku sudah ditipu. Pria gemuk itu berpura-pura mengejar pencuri, padahal sebenarnya mereka bekerja sama. Tujuan mereka hanyalah mengalihkan perhatiannya agar ia tidak bisa mengejar pencuri yang sebenarnya. Besar kemungkinan mereka adalah komplotan yang memainkan sandiwara ini bersama-sama. Alayanzong kembali ke kamarnya dengan ekspresi muram, masih memikirkan si pria gemuk dan si pria kurus itu. Ula Zitao, yang melihatnya tampak murung, bertanya dengan penuh perhatian, "Ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Alayanzong menghela napas dan berkata, "Aku rasa dua pria yang gemuk dan kurus itu adalah pencuri yang mencuri daging kering kita." Ula Zitao tampak kebingungan dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Mereka sudah pergi, tidak meninggalkan barang pribadi apapun di kamar mereka. Jika mereka tidak pulang malam ini, itu berarti mereka pergi tanpa pamit, yang semakin membuktikan bahwa mereka adalah pencuri," kata Alayanzong. Kemudian ia menjelaskan secara singkat kepada Ula Zitao tentang perkelahiannya dengan bayangan hitam tadi. Ula Zitao mengangguk dan berkata, "Kemungkinan besar memang begitu." Alayanzong menatapnya sejenak dan berkata, "Kamar itu sudah tidak bisa ditinggali lagi, kamu tinggal di sini saja. Aku akan pergi meminta kamar lain kepada pemilik penginapan." "Tidak perlu, aku takut. Kita tinggal satu kamar saja," jawab Ula Zitao dengan nada tegas. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Alayanzong dengan mata kosong, namun suaranya penuh keyakinan. Kejadian tadi masih membuatnya ketakutan. Jika Alayanzong tidak datang tepat waktu, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ketika Alayanzong mulai curiga bahwa pria gemuk dan pria kurus adalah pencuri, Ula Zitao langsung teringat bagaimana pria kurus itu menatapnya dengan tatapan penuh nafsu. Kenangan itu membuat bulu kuduknya merinding. Alayanzong berpikir sejenak, mereka pernah tinggal bersama di gua, jadi apa salahnya tinggal sekamar? Akhirnya, ia setuju dengan usul Ula Zitao. Kemudian Ula Zitao bertanya, "Jendela sudah rusak, apakah kita perlu memberitahu pemilik penginapan sekarang?" "Tidak perlu, besok saja. Aku sudah memberitahu pelayan saat mengambil ramuan tadi. Kita bisa menggantinya nanti saat membayar," jawab Alayanzong. Kemudian ia merobek selembar kertas dari jendela yang rusak di kamar sebelah, membasahinya dengan air, lalu menempelkannya di lubang kecil di jendela kamarnya untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka tidur dengan pakaian lengkap, masing-masing di ranjangnya sendiri. Mungkin karena kelelahan atau karena merasa aman dengan kehadiran Alayanzong, Ula Zitao pun langsung terlelap. Sementara itu, Alayanzong tetap terjaga, memikirkan semua kejadian yang terjadi hari ini. Menurutnya, semua orang yang ia temui tampak mencurigakan. Saat ia berkelahi di luar, pria gemuk itu tiba-tiba keluar untuk mengejar bayangan hitam. Jika bayangan hitam itu memang pria kurus, berarti mereka berdua adalah komplotan. Namun, jika bayangan hitam itu bukan pria kurus, lalu siapa dia? Dan di mana pria kurus itu sekarang? Sejak awal, ia belum pernah melihatnya lagi. Saat perkelahian terjadi, hanya Wanyan yang keluar untuk bertanya. Sementara itu, pria kekar bernama Dagu Cuai tidak muncul sama sekali. Pemilik penginapan yang sudah tua itu juga tidak keluar. Pelayan penginapan, yang melihat jendela sudah rusak saat mengantarkan obat, tidak banyak bertanya dan hanya mengatakan akan memberitahu pemiliknya besok. Selain itu, saat makan malam, orang-orang di penginapan hanya makan ikan asin, yang menunjukkan bahwa persediaan makanan sangat terbatas. Mungkin, karena ia dan Ula Zitao tidak makan di ruang makan penginapan, maka mereka mulai curiga bahwa mereka membawa makanan sendiri. Mungkin itulah alasan mereka mengincar makanan mereka. Selain itu, pria gemuk dan pria kurus itu sama-sama menggunakan pedang melengkung. Dirinya juga memiliki satu, yang ia tahu merupakan pedang milik para prajurit penjaga kota. Apakah mungkin mereka juga adalah prajurit penjaga kota?
Sebelumnya, ia merasa pria gemuk itu terlihat familiar. Setelah berpikir lebih jauh, akhirnya ia mengingat bahwa pria gemuk itu adalah seorang pemimpin regu penjaga gerbang kota, Duku. Saat ia keluar masuk gerbang kota, ia sering melihatnya dari kejauhan. Hanya saja, saat itu pria tersebut mengenakan seragam prajurit lengkap dengan helm dan baju zirah, berbeda dengan sekarang yang memakai pakaian biasa, dengan rambut terurai menutupi sebagian wajahnya, sehingga sulit dikenali. Kini, ia yakin bahwa pria gemuk dan pria kurus itu adalah mantan prajurit. Hal ini mengingatkannya pada wanita muda yang ia temui di desa tadi. Wanita itu sempat mengatakan bahwa ia pernah makan nasi goreng kering. Nasi goreng kering adalah jatah makanan militer. Jika wanita muda itu memang memakan nasi goreng kering yang diberikan oleh pria gemuk dan pria kurus, maka itu semakin membuktikan bahwa mereka berdua adalah mantan prajurit. Setelah menyusun semua pemikirannya, Alayanzong memutuskan bahwa besok ia akan pergi ke rumah wanita muda itu untuk mencari kepastian. Dengan keputusan itu, akhirnya Alayanzong bisa tidur dengan tenang dan segera terlelap. Bab 18. Tengah malam, Alayanzong keluar ke halaman untuk buang air kecil. Cahaya lampu dari kamar Wan Fansi masih menyala, dan sesekali terdengar suara-suara aneh dari dalam. Mengingat pengalaman sebelumnya, ia tidak mungkin lagi mencoba membantu dengan gegabah. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Alayanzong sudah bangun. Sementara itu, Ula Zitao masih terlelap dalam tidurnya. Ia pergi ke kamar sebelah untuk memeriksa terlebih dahulu, dan ternyata si pria gemuk dan pria kurus tidak kembali semalaman. Wan Fansi dan Dagu Cuiku juga belum bangun. Dalam keheningan pagi, jendela yang hanya berlapis kertas minyak tipis itu tidak cukup untuk meredam suara dengkuran Dagu Cuiku yang menggelegar seperti guntur. Sang pemilik penginapan masih belum bangun, tetapi pelayan sudah mulai menyalakan api di halaman belakang untuk memasak air. Alayanzong berjalan ke arah pintu gerbang penginapan, membuka palangnya, lalu keluar. Saat menatap ke selatan, ia melihat bahwa garis pantai hanya berjarak sekitar 1 atau 2 i dari tempatnya berdiri. Angin laut berembus, membawa aroma asin yang menyengat, namun juga menyisipkan hawa dingin yang menusuk. Ombak di tepi pantai tidak terlalu besar, tetapi suara air yang menghantam bebatuan tetap terdengar jelas. Di laut, ada 2 kapal nelayan besar berlabuh, sementara belasan perahu kecil terbalik di atas pasir pantai. Selain beberapa burung laut yang sesekali terbang melintasi langit, tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Meskipun angin laut terasa bau amis, ketika ia menghirupnya dalam-dalam, rasanya begitu segar dan membuat dadanya terasa lapang. Alayanzong jalan di tepi pantai, lalu berlatih 1 set jurus tinju untuk meregangkan tubuhnya. Setelah selesai, tubuhnya terasa jauh lebih nyaman dan segar. Ketika ia kembali ke penginapan, Ula Zitao sudah bangun dan selesai mencuci muka. Ia tengah bersiap untuk sarapan. Alayanzong mengambil teko tembaga dan pergi ke halaman belakang untuk meminta air panas dari pelayan penginapan. Saat ia kembali, ia melihat Wan Fansi berdiri di depan pintu kamarnya. Meski sudah bangun, ia masih terlihat mengantuk dan terus menguap. Namun, ia tetap menyapa Alayanzong. Alayanzong mendekatinya dan berkata, "Bibi Wan Fan, hari ini kami akan meninggalkan penginapan dan menuju ke kota Gunung Weikeki. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah memiliki rencana?" Wan Fansi menguap lagi dan menjawab, "Dalam 1 atau 2 hari ini, kami juga akan pergi. Di sini tidak ada makanan selain ikan asin, bahkan stok ikan asin pun sudah hampir habis. Sekarang, melihat ikan asin saja aku sudah mual, apalagi memakannya." Alayanzong tahu bahwa pemilik toko peti mati sempat memperoleh banyak keuntungan. Istrinya ini pasti memiliki cukup banyak uang. Wan Fansi tidak akan kekurangan uang, tetapi ia pasti mengkhawatirkan kelangkaan makanan. Ia pun menjawab, "Benar juga. Jika ingin makan lebih baik, kita harus pergi ke tempat yang lebih ramai. Tidak mungkin bertahan di sini terlalu lama. Aku sendiri juga harus mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari." Setelah berbincang dengan Wan Fansi, Alayanzong kembali ke kamarnya untuk sarapan bersama Ula Zitao. Setelah makan, keduanya pun mulai berkemas. Tanpa kulit serigala dan daging serigala, barang bawaan mereka menjadi lebih ringan. Alayanzong melihat tongkat putih dari kayu lilin yang masih tersisa dan memutuskan untuk tetap membawanya. Jika harus berjalan melewati jalan pegunungan, tongkat ini akan berguna, daripada harus mencari kayu untuk dijadikan tongkat jalan lagi. Di meja resepsionis, pemilik penginapan sudah duduk di sana. Alayanzong memberitahu tentang jendela kamarnya yang rusak. Orang tua itu menghela napas dan berkata, "Tak masalah.
Aku bahkan tidak yakin apakah penginapan ini masih akan kedatangan tamu ke depannya. Begitu banyak kamar kosong, satu kamar rusak tidak ada bedanya. Meski demikian, selain membayar biaya menginap, Alayanzong tetap bersikeras mengganti rugi jendela yang rusak. Selain itu, ia juga membeli kantong kulit dari pemilik penginapan untuk menyimpan air. Perjalanan mereka selanjutnya akan mengikuti garis pantai. Tidak seperti di pegunungan, yang memiliki banyak sumber air, di sini air tawar sangat langka dan sulit ditemukan. Kekurangan air jauh lebih menyiksa daripada kekurangan makanan. Ketika Alayanzong bertanya kepada pemilik penginapan apakah stok ikan asin benar sudah hampir habis, orang tua itu kembali menghela napas panjang. Paling lama hanya cukup untuk 3 hingga 5 hari lagi. Sekarang tidak ada yang pergi melaut untuk menangkap ikan lagi. Di desa ini hanya tersisa orang tua, anak-anak, dan orang sakit, tidak ada yang bisa mengemudikan perahu. Kami hanya bisa menghabiskan sisa persediaan ini sampai habis, jika sudah tidak ada ikan, kami semua akan mati kelaparan. Setelah mengatakan itu, air mata mengalir di wajahnya. Awalnya Alayanzong ingin membeli beberapa ikan asin dari orang tua itu sebagai bekal di perjalanan. Namun, setelah mendengar perkataan Wan Fansi, ia mulai ragu-ragu. Ditambah dengan keluhan orang tua itu, ia tidak tega untuk mengutarakan niatnya lagi. Kalau begitu, bagaimana selanjutnya? Tanyanya dengan cemas, orang tua itu menghela napas panjang. Hari demi hari berlalu, selama kita masih bisa bangun di pagi hari, itu artinya kita masih hidup. Desa yang dulu ramai kini sudah hampir kosong, sebentar lagi akan menjadi desa mati. Mendengar itu, hati Alayanzong terasa sangat pilu. Ia tidak bisa terus berbicara dengan orang tua itu, karena semakin lama, pembicaraan ini hanya akan menambah kesedihan. Maka, ia segera berpamitan, ia dan Ulazito pun mengucapkan selamat tinggal kepada Wan Fansi sebelum meninggalkan penginapan. Jalanan desa tetap sunyi, tidak terlihat satu orang pun. Rumah di kedua sisi jalan berdiri diam dalam kesunyian, sebagian besar sudah kosong. Tidak ada lagi kehidupan yang ramai seperti dulu, tidak ada lagi suara hiruk-pikuk yang menggema. Mereka melangkah ke arah barat, menuju bagian utara desa, di mana ada jalan bercabang yang mengarah ke barat. Sesampainya di ujung desa, mereka tidak melihat wanita muda itu. Alayanzong memutuskan untuk pergi ke rumahnya, ingin melihat bagaimana keadaannya dan kedua anaknya. Namun, saat mereka memasuki pekarangan rumah, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terpaku. Di tengah halaman, sebuah lubang berbentuk persegi sudah digali. Sepasang anak kembar yang kurus kering terbaring berdampingan di dalamnya. Wanita muda itu dengan tenang menimbun tubuh mereka dengan tanah. Sekop demi sekop, wanita itu tidak menoleh sedikit pun ketika Alayanzong dan Ulazito tiba. Ia hanya terus mengisi tanah ke dalam lubang, gerakannya lambat, tetapi tetap berlanjut. Kedua anak itu sudah tak bernyawa. Kulit mereka yang tipis hanya membungkus tulang belulang. Baju mereka yang lusuh dan robek menjadi satu-satunya peninggalan yang mereka bawa ke dalam kubur. Ibu muda itu tampak mati rasa. Tidak ada air mata di wajahnya. Ia hanya terus mengisi lubang itu dengan tanah. Alayanzong tidak mengerti mengapa ia menguburkan anak-anaknya di halaman rumah. Namun, ia merasa tidak pantas menanyakan alasannya. Ini bukan saat yang tepat. Ulazito berdiri di belakang Alayanzong. Hatinya diliputi kesedihan yang mendalam, air matanya mengalir perlahan. Dengan hati yang berat, Alayanzong melangkah maju, mencoba mengambil sekop itu dari tangan wanita itu untuk membantunya menguburkan anaknya. Sebuah gundukan tanah baru terbentuk. Wanita muda itu jatuh terduduk di depan makam kecil itu. Ia tidak menangis, tidak ada air mata, tidak ada kata-kata. Ia hanya duduk di sana, diam, dengan tatapan kosong menatap gundukan tanah yang baru saja ia timbun. Alayanzong dan Ulazito berdiri di belakangnya, diam, menemani dalam kesunyian. Waktu berlalu, begitu hening, begitu kelam. Wanita muda itu mengeluarkan segenggam daging kering dari dadanya dan menaburkannya di atas makam anaknya. Daging kering itu sangat dikenali oleh Alayanzong dan Ulazito. Itu adalah daging serigala yang mereka bawa. Kemarin, mereka memberikan satu kantong kepadanya, jadi seharusnya dia masih punya sedikit sisa. Akhirnya wanita muda itu berdiri, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain besar dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada Alayanzong. Dengan suara lemah, ia berkata, "Ambillah, aku sudah tidak membutuhkannya lagi." Alayanzong menerima kantong itu dan membukanya. Di dalamnya,
Penuh dengan daging kering serigala, Ulazito juga mendekat untuk melihatnya. Jumlah daging kering ini jauh lebih banyak daripada yang mereka berikan kemarin. Keduanya hampir bersamaan bertanya, siapa yang memberimu ini? Wanita muda itu masih dengan suara lemah, si kurus, dan si gemuk. Ala Yanzong dan Ulazito saling menatap. Ala Yanzong melanjutkan bertanya, di mana mereka sekarang? Mereka sudah pergi. Kapan mereka pergi? Kemana perginya? Ala Yanzong sedikit cemas. Tadi malam, mereka pergi dari sini. Katanya ke arah barat. Ala Yanzong dan Ulazito tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengembalikan kantong itu kepadanya dan berkata, simpanlah ini untuk dirimu. Namun, wanita muda itu bersikeras memberikan daging itu kepada mereka. Aku tahu kalian orang baik. Daging ini aku dapatkan untuk anakku makan. Tapi mereka tidak membutuhkannya lagi. Aku juga tidak membutuhkannya, jika kalian tidak mengambilnya, itu hanya akan terbuang percuma. Tak peduli seberapa keras wanita itu membujuk, Ala Yanzong tetap menolak. Air matanya mulai menggenang. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran wanita ini, ia merasa tidak sanggup berada di tempat ini lebih lama lagi. Dengan hati yang berat, ia dan Ulazito pergi dengan mata berkaca-kaca. Dari belakang, wanita itu tetap menatap mereka dengan tatapan kosong. Suaranya lemah dan sayu, aku tidak membutuhkannya lagi, tidak ada gunanya lagi untukku. Bersambung